Alma Putra patut bersyukur kepada Tuhan, Allah sumber segala berkat, sebab Ia telah menyertai dan memperhatikan tarekat kami. Pada tahun 2022 ini, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, bertempat di Gereja Katolik Maria Diangkat ke Surga Yeli di Kota Malang, Jawa Timur, 4 saudara setarekat kami akan mengikrarkan kaul kekal. Mereka dengan bebas mau mengikat diri secara total dalam Alma Putra untuk selama-lamanya, mengabdikan diri untuk pelayanan gereja dan umat Allah. Saya Bruder Marcelinus Maja Dolupuen Alma. Saya lahir di Merauke pada tanggal 5 Januari tahun 1990. Saya berasal dari Leodawan Kobar, Kedang, Lembata. Paroki Bunda Hati Kudus Kuper, Keuskupan Agung Merauke. Riwayat panggilan: Alma, Asosiasi Lembaga Misionaris Awam, adalah sebuah tarekat hidup bakti, didirikan atas dasar keprihatinan terhadap mereka yang miskin, cacat, dan terlantar. Cara hidup Alma yang khas dan mendunia menjadikan Alma berbeda dengan tarekat lainnya. Hal inilah yang menjadi awal di mana saya terpanggil untuk bergabung di dalam Alma. Bulan Agustus 2009 sampai Juni 2010, dia, seorang suster Alma, Suster Justin Ajol, yang saat itu bertugas di Paroki Bunda Hati Kudus Kuper, tepatnya di Stasi Santo Yakobus, tempat saya dibesarkan, adalah seorang suster Alma yang sangat menginspirasi saya. Cara hidupnya yang unik, akrab dengan lingkungan sekitar, bergaul dengan semua kalangan, anak-anak, orang muda sampai orang tua, bahkan mereka yang miskin, cacat, dan terlantar. Bekerja layaknya petani, beternak layaknya peternak. Pelayanan pastoral yang menyentuh, pergi dari rumah ke rumah, ikut merasakan dan mengalami situasi keluarga yang dikunjungi, mendoakan dan memberikan peneguhan dan lain-lain sebagainya, membuat saya tertarik dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam tarekat Alma Putra. Agustus 2010, saya bergabung di dalam Alma dan menjalani masa aspiran. Tahun 2011 menjalani masa postulan. Tahun 2012 sampai 2013 menjalani masa novisiat. Tahun 2014 kaul perdana. Agustus 2014 sampai Agustus 2015 ditugaskan di komunitas Ende. September 2015 sampai Juli 2016 ditugaskan di komunitas Malang. Agustus 2016 sampai Juli 2017 ditugaskan di komunitas Ende. Agustus 2017 sampai Oktober 2020 ditugaskan di komunitas Kalimantan. November 2020 sampai dengan sekarang ditugaskan di komunitas Mundemi Flores. Moto saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Alasan saya mengambil moto ini, karena seringkali kita hanya mengucap syukur pada saat atau momen-momen tertentu, misalnya ulang tahun, lulusan, wisuda, dan lain sebagainya. Dinamika hidup yang saya alami, pasang surut, masalah dan tantangan, sukacita dan kegembiraan, membawa saya untuk merefleksikan hidup panggilan saya yang sejatinya berliku, berkelok, kadang juga ada kerikil dan duri. Saya akhirnya sadar bahwa kadang Tuhan membiarkan kerikil, duri, dan masalah itu hadir dalam hidup saya.
agar dengan menghadapinya saya menjadi pribadi yang semakin tabah dan kuat dalam panggilan. Saya percaya bahwa di balik masalah, tantangan, suka duka, kerikil dan duri yang saya alami, ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup saya. Pengalaman Yusuf menjadi inspirasi bagi saya. Yusuf adalah anak yang dibenci, ditolak, dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Tidak hanya sampai di situ, dia dibuang dan dijual. Dia bahkan difitnah oleh istri Potifar dan dipenjara. Namun dengan mengalami semuanya itu, dia keluar dan menjadi penguasa. Itulah sebabnya saya memilih moto, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya, Bruder Felix Bernardo Sanga, dilahirkan di Lehuleba, Kabupaten Lembata, pada tanggal 20 November 1974, sebagai anak ke-6 dari 7 bersaudara. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Baniux, Lehuleba, Kabupaten Lembata, Keuskupan Larantuka. Sebelum bergabung dalam Tarekat Alma Putra, saya pernah menjadi anggota salah satu tarekat tertentu. Saya mulai bergabung dengan Tarekat Alma Putra atau Bruder Alma pada bulan Agustus 2011 sebagai postulan. Kemudian tahun 2012 sebagai novis, dan 2014 saya mengikrarkan kaul perdana. Sejak masuk sebagai postulan, saya langsung diberi tugas untuk berkarya sebagai petugas perpustakaan pada STP IP Malang sampai bulan Oktober 2014. Pada bulan November 2014, saya dipindahkan dari STP IP Malang ke Paroki Santo Mikael Mundemi, Keuskupan Agung Ende Flores. Pada bulan Oktober 2015, saya dipindahkan dari Paroki Mundemi ke Paroki Santo Alfonsus Kererobo, Keuskupan WT Bula, Sumba Barat Daya sampai saat ini. Menjadi seorang Bruder Alma adalah sungguh sangat menggembirakan karena melayani anak-anak cacat, miskin dan terlantar. Terlepas dari berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi dalam hidup panggilan sebagai seorang Bruder Alma, saya tetap merasa gembira karena menjalaninya dengan penuh kesabaran dan kesetiaan. Dalam situasi inilah saya menyadari bahwa Tuhan sungguh memerlukan saya untuk setia mewartakan karya cinta kasih-Nya. Pengalaman inilah yang mendorong saya untuk memilih moto kaul kekal, Tuhan memerlukannya, yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 34, di mana mengisahkan tentang Yesus masuk kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Kenapa Tuhan memilih keledai bukan kuda? Keledai dianggap binatang yang bodoh, tetapi kuda itu adalah binatang yang gagah perkasa, biasa digunakan oleh para raja untuk berperang. Saya tidak punya apa-apa, saya ibarat keledai yang bodoh, tapi sungguh diperlukan oleh Tuhan untuk melanjutkan karya cinta kasih-Nya. Saya Bruder Marcelinus Malo Alma, lahir di Desa Wanokasa, Sumba Barat pada tanggal 16 Juni 1982. Saya anak ke-6 dari 8 bersaudara. Saya berasal dari Paroki Santo Agustinus Wanokasa, Tanariwu, Sumba Barat, Keuskupan WT Bula. Sejak 2011 sampai 2015, saya menerima tugas perutusan dari tarekat di komunitas Setaman 21. 2015 hingga 2017, saya berkarya di komunitas Mundemi Flores NTT. 2017 sampai 2018, saya berkarya di komunitas Barong Tongkok, Kalimantan Timur. Dan dari tahun 2018 hingga saat ini,
saya berkarya di komunitas Bina Awal Jalan Setaman nomor 21 Malang. Dalam menjalani karya perutusan yang dipercayakan oleh tarekat, banyak suka dan duka yang saya alami oleh karena kerapuhan dan kelemahan manusiawi saya. Tetapi Tuhan menyatakan cintanya kepada saya, sehingga saya mampu melewati setiap proses dalam perjalanan panggilan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Atas dasar itu, sehingga saya memilih moto, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi bab 4 ayat 13. Perkenalkan, nama saya Bruder Petrus Noeno Alma. Tempat tanggal lahir saya Goma 1 Juni 1986. Saya berasal dari Kampung Goma, Desa Wolowea Timur, Kecamatan Bawae, Nagekeo. Paroki Santo Yosef Raja, Sarkus di Stasi Santo Yohanes Pembaptis Wolowea, Keuskupan Agung Ende. Cerita singkat panggilan saya mengenal tarekat Bruder Alma lewat 2 orang suster Alma. Ketika itu saya tamat sekolah SMAK Santo Darius Larantuka tahun 2006. Kemudian tahun 2007 saya memutuskan untuk bergabung bersama tarekat Bruder Alma di komunitas Mundemi sampai bulan Oktober 2008. Tahun 2008 sampai tahun 2011 saya tugas di Wisma Bakti Luhur Sukun Perenjak nomor 215. Saya tugas di Wisma Bakti Luhur Malang, saya Lembang Perdana nomor 16. Kemudian tahun 2011 sampai tahun 2015 sampai tahun 2017 komunitas Ende. Saya tugas di komunitas tahun 2013 sampai tahun Sumba Paradaya Keuskupan Betebula. Tahun 2017 sampai sekarang saya tugas di komunitas Baikabubat Sumba Barat Keuskupan Betebula. Moto panggilan saya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 16. Mengapa saya memilih moto ini? Karena sesuai dengan refleksi perjalanan panggilan selama berada di tarekat Bruder Alma sampai saat ini, memilih hidup panggilan dalam tarekat Bruder Alma dengan karya dan pelayanan kepada orang-orang miskin, disabilitas dan terlantar. Bagi kaum muda-mudi saat ini tentunya sangat teruji dan menantang dalam kesetiaan, baik dalam suka maupun duka. Ketika saya melihat kembali perjalanan hidup panggilan sampai saat ini, saya meyakini bahwa Tuhanlah yang memilih saya, sehingga saya masih setia dalam panggilan di tarekat Bruder Alma. Dan pada tanggal 14 Juli 2022, saya bersedia mengikrarkan kekal untuk mempersembahkan seluruh hidup saya di tarekat Alma Putra. Panggilan mengikuti Yesus menuntut kesungguhan dengan sepenuh hati untuk hidup di dalam panggilannya.
Penghayatan akan hidup selibat pada zaman ini sungguh tidak mudah. Tantangan dan rintangan selalu datang mewarnai perjuangan panjang untuk mencapai kesetiaan sampai akhir. Namun meski rapuh dalam langkah, meski lemah dan tak pantas, dalam kelemahan manusiawi, mereka bertekad bulat untuk terus melangkah, maju bersama, saling merangkul, saling menguatkan dalam kasih dan persaudaraan untuk memancarkan kasih Allah yang tiada batas kepada mereka yang miskin dan menderita.